yang poin paling penting adalah upayakan Desember akhir ini yang 41.000 itu bisa selesai dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimiliki Mas Menteri ataupun juga pemerintah. Mengenai permasalahan seleksi guru P3K, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan. Kita lihat di data ini banyak sekali belum diusulkan untuk pengangkatannya oleh kepala daerah. Nah, ini menjadi catatan kita bersama, kenapa kepala daerah itu tidak mengusulkan formasinya. Apakah karena kekhawatiran pemerintah daerah berkenaan dengan pembiayaan terhadap guru P3K. Oleh karena itu haruslah dilakukan koordinasi yang jelas, penyampaian yang jelas agar tidak ada lagi simpang siur berkenaan dengan tanggung jawab maupun juga tentang penggajian para guru P3K. Dan kita berharap guru-guru P3K ini cepat selesai semua permasalahannya, tidak ada lagi misalnya ada kemarin juga ada dari dapil saya itu dari sekian formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerahnya nggak nyampe 10%. Nah, itu jangan sampai terjadi, karena kita bukan bicara anggaran tetapi bagaimana tanggung jawab negara untuk mendidik anak-anak bangsa. Jika terjadi kekosongan, ini menjadi pembiayaran kepada kita agar tidak terjadi proses pendidikan yang baik. Nah, ini menjadi catatan kepada kita semua. Dari pemerintah, mereka yang sudah mengabdi di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang harus menyeberang sungai, yang harus langgar kali, kalau orang NTT bilang, ya, yang kadang-kadang kalau banjir taruhan nyawa, tetapi sampai hari ini mereka tidak bisa masuk lolos P3K. Itu yang pertama. Saya minta perhatian Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk guru-guru yang ada di pedalaman yang sudah mengabdi belasan tahun, Pak, bukan 1-2. Dan saya juga mau ngangkat di Hari Pahlawan ini, saya ingin mengingatkan bahwa pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di pedalaman-pedalaman itu sampai hari ini menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima Pancasila. Kenapa tidak pernah diberikan kepada mereka? Bukti, ada guru-guru yang baru 1 tahun 2 tahun mengajar lolos P3K. Mereka yang sudah belasan tahun tidak pernah lolos dengan berbagai macam alasan. Oleh sebab itu saya minta Pak Menteri, mari kita coba ingat ini. Bagaimana justru mereka ini yang sudah belasan tahun ini, yang tidak pernah diperhitungkan oleh negara ini, justru mereka itu yang harusnya mendapat prioritas untuk diangkat. Apapun alasannya, kalau menurut saya mereka sudah tidak pantas lagi diukur dengan apapun, karena terlalu mulia hati mereka, Pak. Mereka tidak pernah berhitung-hitung dengan gaji. Tapi ketika ada P3K yang ditawarkan oleh pemerintah 1 juta, kenapa sampai hari ini mereka tidak pernah lolos? Sangat menyedihkan, Pak Menteri. 42% setelah rakor. Coba Bu, sekarang saya ajak nih kementerian kita rakor di daerah. Ya, jadi jangan hanya kementerian rakor dengan para bupati, gubernur di daerah selesai. Guru-guru honorer tidak tahu di bawah. Saya mengajak, Pak, mari Bapak Ibu yang ngurusin P3K, kita rakor di daerah. Dudukan kami anggota DPR RI dengan bupati dan gubernur dan panitia seleksi nasional. Kita pengen tahu sebetulnya persoalannya di mana. Orang anggarannya ada, tapi kenapa pemerintah daerah tidak mau angkat? Alasannya apa? Dana DAU kurang. Setelah kita lihat DAU-nya nggak kurang, berlebihan malah. Nah, ini persoalan. Jadi saya minta ini Bu, contoh ya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, kita segera turun, kita lihat. Mereka tuh sangat gelisah saat ini karena apa? Lulusan-lulusan yang passing grade 2001 nih kita bilang. Padahal sekarang kita sudah mau tentukan anggaran 2022, 2023, tapi 2001 belum selesai. Selesaikan dulu 2021. Lolos passing grade sangat banyak, tapi dicuekin oleh daerah. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri, Anda sebagai Menteri Pendidikan yang punya guru, tenaga honorer, yang kita tahu bahwa NTT itu sangat membutuhkan tenaga guru. Persoalannya Pak Menteri kok diam aja ya? Minta maaf Pak Menteri. Kalau menurut saya Anda hanya diam, Anda hanya sibuk urusan secara nasional. Lihat dong ke daerah. Ini banyak guru-guru yang lulus passing grade, Pak, menangis. Karena apalagi Bu, mereka dengar katanya tanggal 13 ini ditutup ya, Bu Nunu ya. Ditutup.
Mereka bilang, Ibu kalau sudah ditutup maka nasib kami seperti apa? Kami harus tunggu tahun depan lagi. Kalau daftar tahun depan lagi turun dari P1 ke P2 lagi. Padahal mereka lulus sekarang nih. Nah, jadi saya minta tolong Pak, kalau bisa untuk kita selesaikan masalah di daerah, saya minta untuk tanggal pendaftaran yang batas tanggal pendaftaran pendataan ini tanggal 13, saya minta diperpanjang. Kita selesaikan masalah, kita jangan lompat nggak jelas Pak. Saya minta diperpanjang, bila perlu Bu pimpinan, melalui pimpinan, saya minta Bu, kita harus undang tuh Panselnas tuh. Duduk Bu, kita bicara bagaimana sih mereka transfer uang. Kok enak sekali bupati, gubernur dan segala macam. Kalau kita undang susah sekali mereka, tapi itu uang negara, uang pusat yang harus kita awasi untuk tenaga P3K yang kita perjuangkan di sini. Kita capek berteriak di sini, mereka menangis di sana. Siapa yang diuntungkan di sini? Yang poin paling penting adalah upayakan Desember akhir ini yang 41.000 itu bisa bisa selesai dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimiliki Mas Menteri ataupun juga pemerintah dalam hal ini mungkin berbagai stakeholder di pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita sudah mendengarkan cermat banyak catatan-catatan penting, pertanyaan, permintaan, desakan, tapi juga selain itu banyak semangat motivasi yang diungkapkan, termasuk opsi-opsi solusi yang barangkali bisa dipertimbangkan oleh Mas Menteri jajaran, dan ada beberapa yang mungkin sangat banyak ini yang berkomentar ya tentang PIP, tentang P3K, baik itu menyangkut SK, formasi anggaran, kemudian 6 mengenai permasalahan seleksi guru P3K, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan. A. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk sungguh-sungguh menyelesaikan sisa permasalahan seleksi guru P3K tahap 1 dan tahap 2 mulai dari permasalahan SK, NIPP P3K, pendanaan, gaji dan tunjangan sampai formasi P3K serta memastikan permasalahan pada tahap 1 dan tahap 2 tidak terjadi lagi dalam proses seleksi tahap 3 di tahun 2022 ini. B. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan pembenahan dan pemutakhiran dapodik karena mempengaruhi guru yang ikut seleksi GTK P3K. C. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk segera berkoordinasi atau bekerja sama dalam bentuk MOU dengan Pemda terkait penyelesaian seleksi guru P3K. D. Mendesak Kemendikbudristek RI agar tahun 2022 ini menyelesaikan 193.954 guru pelamar prioritas 1 yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK, khususnya sejumlah 24.876 guru yang lulus passing grade dan belum ditempatkan karena masih belum tersedianya kuota formasi ataupun kebutuhan bidangnya, dan 41.892 guru yang tidak tersedia formasi yang masih memerlukan koordinasi dengan Pemda. E. Mempertimbangkan untuk mengkaji dan merumuskan skema pembayaran gaji guru P3K agar dibayarkan secara langsung tidak melalui Pemda.